Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kami teringat puisi seorang penyair Iran. Beliau mengatakan, Tuhanku, perjalanan haji adalah perjalanan menuju Engkau ya Allah. Berilah kekuatan kami untuk melaksanakan segala perintah-Mu, dan jadikanlah kami pengikut Muhammad yang lahir di tanah suci, dan berkatilah umur kami, umur yang penuh mengabdi kepadamu, dan luruhkanlah dosa-dosa kami. Matikanlah kami di dalam haji mabrur. Itu karya penyair Iran, namanya Abidah Musyafarah gitu kan? Bukan Musdalifah kan? Orang perempuan. Abidah Musyafarah. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, mungkin Bapak Hasan Jas perlu kita tanya nih, ya. Bapak tadi banyak kali menyebut angka 7 itu. Ada apa di balik angka 7 itu, Pak? Itu sebenarnya kalau kita cerita masalah angka 7, ini sebenarnya rahasia Allah di angka 7. Mengapa langit dia buat 7 lapis? Dan rahasia lapis ke-7 itu pun sampai hari ini belum terjawab oleh sains dan teknologi. Memang ketika kita itu tahu bahwa banyak yaitu satelit dan planet yang ada di langit, tapi belum menjawab lapisan yang ke-7. Kemudian demikian juga di dalam kita itu ketika kita melaksanakan haji tadi, saya sudah sebutkan banyak kali angka-angka 7. Jadi angka 7 ini angka mulia di dalam kitab Al-Quran. Sebab orang bukan non-muslim, dia mengakui bahwa angka-angka adalah kata-kata Tuhan di dalam dia itu mengaplikasikan benda-benda ciptaannya. Jadi Al-Quran itu penuh dengan angka-angka. Maka ada sebuah buku, yaitu Keajaiban Maxwell of Holy Quran, itu diceritakan bahwa seluruh isi Al-Quran itu berupa yaitu susunan dari angka-angka. Ya, baik Pak. Yang satu diantaranya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardh. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, ya. Baik, ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Ya, Ibu Faudiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Fauziatul Halim. Bapak-bapak, ibu-ibu hajah yang kami muliakan, saya ingin bertanya, sebagaimana yang Bapak Ibu jelaskan tadi bahwa menggapai haji mabrur ini adalah merupakan cita-cita dari para calon jemaah calon haji. Semua kita bercita-cita ibadah yang kita laksanakan itu ibadah haji kita menjadi mabrur. Begini Ibu, sebagai seorang wanita, kita wanita itu ada masa-masa kedatangan haid. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, andai kata sewaktu pelaksanaan ibadah misalnya umrah, misalnya untuk hajinya, lalu seorang ibu kedatangan haid, terhalang untuk melaksanakan ibadahnya. Bagaimana itu Ibu? Apakah misalnya saya, Ibu, apakah saya bisa menggapai haji mabrur apabila saya tidak sempurna, maksudnya ketinggalan dalam melaksanakan ibadah sewaktu saya kedatangan haid? Itu aja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita alih ke belakang, singkat padat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawati. Saya ingin bertanya kepada narasumber kita.
rukun haji itu memang ada beberapa macam. Kemudian yang paling puncak haji adalah wukuf. Mengapa disebut sering kita dengar bahwa wukuf itu adalah merupakan acara puncak di dalam haji? Mohon ada penjelasan dari Bapak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir satu lagi, ada? Udah cukup ya? Silakan dijawab langsung. Saya dulu ya. Terima kasih. Dua pertanyaan yang luar biasa ya. Ini saya jawab dari Bu Flo dulu. Itu masalah ya. Memang di dalam bimbingan manasik itu biasanya diberikan panduan khusus ya. Ada sedikit informasi khusus tentang bagaimana tata cara andaikan perempuan itu terhalang oleh haid, bagaimana jalan keluarnya. Jalan keluar di dalam manasik itu ada beberapa cara. Yang pertama, andaikan seorang jamaah sebelum berniat masih di miqat, apakah di Bir Ali ataupun di Jeddah, datang haid, maka dia boleh lakukan semua. Mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, semua boleh lakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah salat sunat ihram. Kemudian dia berpakaian ihram, orang lain bertalbiyah, semua lakukan. Begitu sampai di Mekah, orang lain setelah istirahat melakukan tawaf. Beliau ini harus bertahan dalam pakaian ihram menunggu sampai suci. Apakah 2, 3, 4 hari, 6 hari, ketika suci baru mandi, kemudian melanjutkan tawaf, sa'i, tahallul. Dan bertahan dalam pakaian ihram selama itu. Kemudian ada kasus lain. Ketika berniat di miqat dalam keadaan suci, sampai di Mekah mau tawaf, datang haid, sama juga ini, tunggu suci. Kalau suci langsung lakukan mandi, kemudian tawaf, sa'i. Karena orang dalam keadaan haid semua boleh lakukan urutan-urutan haji kecuali salat dan tawaf. Ya, itu dua. Ya, yang kedua. Yang kedua tingkat nih. Yang kedua. Wukuf ya. Ya. Ini satu lagi, tabdilun niyah, satu lagi haji. Kemudian andaikan orang yang sudah masuk kota Mekah tadi itu tidak karena masuk kita biasa kan gelombang kedua kan udah kloter terakhir Ustaz. Jadi sampai di Mekah itu kita ketika mau menyelesaikan umrah tidak bisa, tiba-tiba besok kita harus berangkat ke Arafah. Maka ibu ini harus merubah niatnya. Dari yang disebut dengan tabdilun niyah, yang semula dia sudah berniat labbaik Allahumma umratan, umrahnya sudah ada di badan, belum selesai lagi, begitu mau berangkat ke Arafah, ada sunat-sunat sebelum ihram tak perlu dilakukan karena dia masih dalam ihram. Dia cukup berniat saja karena dia masih dalam keadaan ihram, berniat satu lagi, labbaik Allahumma hajjan. Maka hajinya dengan dua niat, satu niat umrah, satu niat haji. Niat umrah yang belum selesai ditambah dengan niat haji, maka hajinya yang semula direncanakan tamattu sudah berubah menjadi haji kiran. Haji kiran semua sama dengan yang lain, Arafah, Muzdalifah, Mina, semua sama. Yang berbeda nanti adalah ketika melakukan tawaf ifadah, maka dia tidak perlu lagi melakukan tawaf umrah karena satu tawaf itu untuk dua ibadah. Untuk sa'i, untuk tawaf ifadah itu untuk haji dan umrah. Kemudian sa'i juga cukup satu sa'i untuk dua ibadah, untuk haji dan umrah. Kemudian juga haji yang disebut dengan haji kiran, menggabung dua ibadah ini, kemudian dia tetap bayar dam. Yang terakhir ya. Ya, waktu tinggal 2 menit lagi. Iya, itu kenapa disebut puncak? Iya. Pada puncak itu bukan kita yang sebut, tapi itu adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, Al-Hajju Arafah. Puncak dari dalam pelaksanaan ibadah haji adalah Arafah. Barang siapa mendapat Arafah walaupun sebentar saja, maka dia sungguh telah mendapat Arafah. Apabila luput, dia tidak dapat hadir setelah tergelincir matahari tanggal 9 sampai dengan terbit fajar hari ke-10, tidak sempat datang ke Arafah, maka hajinya tidak sah. Kalau tadi sudah berniat untuk haji, maka dia tidak perlu meneruskan Muzdalifah, Mina. Dia boleh kembali ke Mekah, melakukan tawaf, sa'i, tahallul selesai. Dan yang semula dia niat untuk haji, maka itu menjadi untuk umrah. Jadi itu bukan kita yang sampaikan, Rasulullah SAW yang menyampaikan. Mungkin demikian, Ustaz. Ya, waktu juga sudah habis. Sayang tidak semua dapat kesempatan hari ini. Insya Allah kita atur lagi waktu sebelum haji nanti kan masih ada waktu ya. Insya Allah.
Baik pemirsa Aceh TV, untuk barakah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.